Dia Allah yang punya cara yang tidak terbatas untuk menolongmu. Dia terlalu punya banyak cara, dan hanya Dia yang kita bisa andalkan sepanjang umur hidup ini. Dia mengerti jalan-jalan hidupmu, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia yang merancangkan masa depan kita, dan Dia akan menyertai kita di sepanjang umur hidup kita. Jangan takut, jangan khawatir, jangan engkau bimbang. Apapun masalah persoalan hidupmu, percaya Tuhan itu ada, dan Dia selalu ada buat kita. Terima kasih, Kau yang kami andalkan Tuhan, Kau yang kami bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih buat kehadiran-Mu. Sungguh kami menikmati Engkau saat ini Tuhan. Kau yang memulihkan, Kau yang menyembuhkan, Kau yang memberi pertolongan, Kau yang pulihkan setiap hati kami, hati yang terluka. Kau sembuhkan, Kau pulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Di pagi hari ini Tuhan ada di tengah kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menjadi wanita-wanita Allah. Kami boleh menjadi wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang luar biasa di tangan-Mu Tuhan. Dan kami tidak mampu kalau kami hidup di luar Engkau. Hanya Engkau satu-satunya pertolongan kami. Engkau satu-satunya sumber pengharapan hidup kami. Kekuatan kami hanya kami dapat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, saat kami memuji-Mu, saat kami menyembah-Mu, kuasa Tuhan bekerja buat setiap kami. Kesembuhan itu terjadi dalam hidup kami, pemulihan itu terjadi buat kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, kami bersuka cita karena Tuhan, dan hati kami bergembira karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu lewat hamba-Mu Tuhan Bu Elizabeth, pengurapan-Mu khusus atas hamba-Mu, lidah mulut bibirnya Tuhan kuasai, Roh Kudus menguasai hamba-Mu ini sepenuhnya, tubuh jiwa rohnya pikirannya Tuhan kuasai, biar roh yang tenang itu juga boleh menguasai kami semua, para wanita dan semua yang hadir siang hari ini Tuhan. Kami boleh tenang di dalam hadirat Tuhan, kami boleh diberkati lewat firman Tuhan dan kesaksian lewat hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. Silakan duduk. Baik, siang hari ini kita akan dilayani oleh ibu yang luar biasa. Ya, saya undang, boleh Elizabeth, silakan. Tepuk tangan lagi dong, Tuhan Yesus baik. Ya, silakan. Tempat saya persilakan. Tuhan berkati. Puji syukur ya buat apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku berterima kasih banget sama Tuhan karena hari ini aku bisa berdiri di tempat ini. Itu semua adalah rancangan dari Tuhan. Saya ingin kesaksian sedikit sebelum saya memulai dengan apa yang akan saya bawa di hari ini adalah tentang Rehobot ya, dan Sheba bagimu. Jadi ada Rehobot dan Sheba bagi aku, Tuhan juga menyediakan Rehobot dan Sheba bagi ibu-ibu
yang luar biasa di tempat ini. Barusan ya bulan 3 lalu, di hari anak saya ulang tahun, anak saya yang terbesar, entah kenapa tiba-tiba saya di tengah malam itu tiba-tiba lemas dan tidak bisa berdiri, tidak bisa bergerak. Keluarga bertanya ada apa, saya tidak bisa menjawab. Saya cuma bisa menangis dan menangis. Karena sejak bulan 12 saya sakit terus. Saya barusan bulan 12 barusan terkena COVID pertama kali, yaitu Omikron. Dan anehnya saya pingsan terus kena COVID. Omikron itu yang katanya tidak akan ada demam, tidak akan ada apa-apa. Ternyata saya harus demam sampai 39,5 dan pingsan terus, sakit parus. Dan itu bertubi-tubi jadi long COVID yang akhirnya membangunkan virus-virus yang dari kecil bangun kembali, kayak virus herpes ya, untuk yang menyerang gatal-gatal, cacar air, cacar ular, itu semua bertubi-tubi setiap bulan terjadi. Dan bulan 3 kemarin tuh kena stroke yang ketiga kalinya. Di rumah sakit itu waktu awalnya saya sudah mulai normal ya Jo ya. Terus satu hari itu saya merasa perut saya nggak enak terus, udah dilaporkan ke dokter dan dokter saya dari KL juga udah minta saya mengabarkan ke rumah sakit ini untuk tes bakteri, tapi dokter-dokter tidak mau mendengarkan karena siapa sih yang mau seorang yang merasa lebih ahli tidak akan mau mendengarkan orang yang biasa-biasa kan. Rata-rata di dunia ini kan seperti itu ya. Dan ya udah saya diinfuse, bolak-balik, ditusuk, gak berhasil, ditusuk gak berhasil, sampai terakhir saya diinfuse di nadi ini. Aku bayangkan betapa sakitnya waktu itu ya, karena ini gerak dikit sakit dan sakitnya itu seperti ibu-ibu di sini udah pernah melahirkan kan ya, yang sudah melahirkan ya, tahu rasanya sakit melahirkan itu sampai menggigil ya. Ini benar-benar saya sampai gigi saya gemeter, sakit. Terus sebelumnya itu waktu saya sesak nafas, dokter-dokter datang untuk ECG untuk mengetahui ada apa, apakah di lambung atau di paru-paru atau di jantung. Aku menangis bilang, Tuhan, ini udah 4 bulan loh Tuhan saya begini, apa arti hidupku lagi? Kalau aku dipertahankan lagi, aku menyusahkan keluargaku. Terus aku berkata gini, apa yang bisa aku perbuat lagi Tuhan? Bagaimana aku bisa memuliakan-Mu kalau aku begini? Orang-orang pasti judge, orang takut Tuhan kok penyakitan, orang ke gereja kok sakit-sakitan. Aku tidak mau Tuhan kalau sampai hidupku itu malah mencemarkan nama-Mu. Tolong Tuhan, aku tidak tahu harus gimana, aku tidak tahu Tuhan mau bawa saya kemana. Saya sudah menuliskan buku yang seperti Tuhan inginkan, dan saya tidak tahu habis ini saya mau ngapain. Saya juga sudah memutuskan diri untuk melepaskan pekerjaan saya, brand-brand saya udah saya lepas, dan saya hanya fokus untuk-Mu dan untuk sekolah yang Tuhan kasih waktu itu. Kemudian anehnya setelah doa itu Tuhan langsung jawab. Jadi ketika kita galau, ketika kita sudah patokan apa sih Tuhan mau, itu kita jadi tidak peka, kita kurang bisa mendengar suara Tuhan waktu itu. Tiba-tiba Cerike, sahabat saya ini, WA saya, Ven, Ibu Gembalaku mau hubungin kamu, kesaksian, katanya gitu. Bro, saya masih di rumah sakit. Ya, masih lama kok, dia bilang gitu. Jadi saya menunggu. Waktu itu saya, wah apakah ini yang Tuhan maksud ya?
Tuhan masih ada hal yang harus aku selesaikan di bumi ini. Belum waktunya aku pulang, seperti Ayub marah. Tuhan bawa aku mati saja, saya sudah gak kuat gitu, kata Ayub. Nah, Tuhan juga ingin ingatkan ke saya bahwa aku mengasihimu, aku masih membutuhkanmu untuk membawa kemuliaan namaku, membawa jiwa-jiwa bagi kebesaranku, membawa mereka kembali dalam jalan-jalanku. Jadi ketika sakitnya ini di sini, waktu itu sudah dekat-dekat hari Paskah ya, dekat-dekat hari di mana Tuhan harus menjalankan Via Dolorosa. Bayangkan kalau Tuhan dipantek di sini ya, dipaku. Bayangkan tuh sakitnya digantung, dengan saya yang hanya terbaring saja bisa merasakan nyerinya sedemikian rupa, bisa merasakan gemeternya sedemikian rupa. Apalagi Tuhan yang disalibkan tanpa ada tumpuan dari titik ini. Kalau secara logis ya, dia waktu nafas akan ketarik sampai ke sini. Bayangkan itu robeknya. Dan Tuhan kayak mengingatkan, itulah kasihku untukmu. Aku menebusmu. Dan aku ingin engkau membawa orang-orang datang kepadaku. Itu yang Tuhan ingatkan. Jadi aku ingin bersyukur, aku ingin berterima kasih kepada Ibu Helmi yang sudah mengundang saya di tempat ini. Dan Celike, terima kasih Tuhan. Karena semuanya sudah diatur Tuhan ya. Jadi kita walaupun sudah bisa terima Roh Kudus, sudah bisa berbahasa roh, kita juga harus melatih diri untuk bisa mendengar suara Tuhan. Kita harus tahu kapan Tuhan menjawab kita. Kadang-kadang kita lupa, kita tidak tahu Tuhan ini sebenarnya jawab apa enggak sih? Tuhan, aku sudah minta begitu lama kok enggak dijawab-jawab sih Tuhan. Kadang-kadang kita gak sadar Tuhan udah jawab lewat perkara-perkara yang terjadi dalam hidup kita. Ya, demikian introduction-nya. Mungkin kalau nama saya dengar udah dibagi-bagi, udah tahu semua ya. Tahu nggak ya? Saya sekali lagi, nama saya Elizabeth Chumaifen, saya mantan desainer. Jadi saya sudah pensiun dari dunia desainer dan saat ini saya hanya bekerja sebagai pengajar desain di sekolah saya sendiri, Pison Art and Innovation Foundation, yang merupakan Rehoboth dari Tuhan untukku. Jadi mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, hamba mengucap syukur atas kasih karunia-Mu buat hamba-Mu pada pagi hari ini. Berdiri di tempat ini tidak layak bagiku Tuhan, namun Engkau melayakkan. Tuhan, tuntun Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, bibir lidah hamba-Mu, pikiran hamba-Mu. Setiap yang dipersiapkan semuanya biarlah terjadi sesuai kehendak-Mu Tuhan. Engkau nyatakan keinginan-keinginan-Mu bagi jemaat di tempat ini, khususnya para ibu-ibu hebat di gereja Rehoboth ini Tuhan. Hamba-Mu yakin Engkau telah menyediakan Rehoboth dan Sheba bagi setiap ibu-ibu yang di tempat ini yang menunggu, menanti perjanjian dari-Mu, kegenapan dari apa yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan, sucikan hamba-Mu Tuhan, dan kuduskan setiap orang yang ada di tempat ini Tuhan, biar hati mereka bisa menerima setiap firman yang dibagikan Tuhan. Saya percaya Tuhan setiap ayat yang dibaca Tuhan, sekalipun ayat itu dengan kata yang sama, tapi akan mendapatkan rema yang berbeda-beda sesuai kebutuhan di tempat ini, sesuai dengan kebutuhan setiap jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kita sekarang masuk ke tema Rehoboth dan Sheba bagimu. Ada yang tahu ya Rehoboth itu apa ya? Jemaat Rehoboth harusnya tahu ya. Ada yang tahu nggak? Sumurnya Ishak ya. Nah, di Kejadian ya, bisa masuk ke slide ya. Kejadian 26. Nah,
hari ini kita akan membahas Kejadian 26. Nanti akan disertai dengan kesaksian saya berhubungan dengan Rehobot dan Syeba bagi aku. Jadi di Kejadian 26 ini ayatnya ada panjang ya, 1 sampai 34 kalau nggak salah. Tapi saya penggal menjadi 2 bagian. Yang ayat 1 sampai 16 tidak perlu kita baca, tapi saya rangkumkan dulu bahwa ketika itu Abraham sudah meninggal. Tanah tempat mereka tinggal, ya, Ishak dan gembala-gembalanya, keluarganya sudah mengalami kelaparan. Sehingga Ishak harus pergi ke Abimelek, raja Filistin, seperti dulu ayahnya cari Abimelek. Nah, ketika Ishak ada di Filistin, di Gerar itu, Ishak mendengar suara Tuhan. Bayangkan ya, kalau zaman dulu sangat jarang sekali loh ya bisa dengar suara Tuhan. Sebelum zamannya, itu waktu zamannya penuh dengan dosa. Setiap hubungan telah diputus Tuhan kan, orang-orang sudah tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tapi Ishak bisa mendengar suara Tuhan. Karena apa? Karena ayahnya. Karena ayahnya yang hidup takut akan Tuhan dan menjadi imam bagi keluarganya dan mendoakan anak-anaknya. Demikian juga kita yang saat ini di masa perjanjian ini setelah zamannya Yesus Kristus, ibu-ibu yang menjadi tiang doa bagi keluarga. Penting sekali kita itu mendoakan anak-anak cucu kita agar tetap berada di dalam jalurnya Tuhan, agar tahu Tuhan mau bawa anak-anak kita kemana dalam pelindungan Tuhan, karena tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Nah, kemudian Ishak mendengar suara Tuhan, terus Ishak taat pada Tuhan. Jadi bukan cuma dengar, kadang kita dengar, dah Tuhan nanti aja deh, ya kan? Kita sering menawar, saya juga begitu, sering menawar, Tuhan enggak deh, nanti aja deh. Nah, Ishak taat, dia tetap di Gerar sebagai orang asing. Dan Tuhan berjanji padanya, aku menyertaimu seperti aku menyertai ayahmu. Aku memberkatimu menjadi bangsa yang besar. Dan benar, dia di Gerar itu, dia jauh lebih besar dari orang Filistin. Dan orang Filistin jadi takut sama dia. Dan akhirnya Abimelek memutuskan untuk mengusir dia dari Gerar. Nah, sumur-sumur yang ada di Gerar itu ditutup sama orang Filistin. Ishak diusir. Itu Kejadian 26, 1-16. Nah, di next slide. Nah, di Kejadian 17-34, ini ada banyak sekali poin-poin yang bisa dipetik bagaimana Anda di tempat ini bisa mengalami Rehobot dan Syeba. Jadi, saya baca di ayat ganjil, teman-teman semua baca di ayat genap ya. Kejadian 26 ayat 17. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemalah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Permisi, slide-nya diteruskan ya sesuai dengan ayatnya. Thank you. 20 ya. 19 tolong ditampilkan ya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. 20. Oke, 21. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu, maka Ishak menamai sumur itu Sitna. 22. Ya, 23.
Dari situ ia pergi ke Beersheba. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukan kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Lalu dinamainyalah sumur itu Sheba, sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Nah, jadi dari ayat 17 sampai 34 ini hanya tercatat 4 sumur. Sumur yang digali oleh Ishak sendiri. Dengan nama, karena ada pertengkaran, bukan Ishak yang bertengkar loh ya, tapi gembalanya dengan gembala Geral. Itu dinamain Esek, kemudian dinamain lagi yang satunya, bertengkar lagi, dinamain Sitna. Tapi yang ketiga dan keempat adalah sebuah janji Tuhan bagi dia saat pertama dia menginjak Geral, yaitu Rehobot dan Sheba. Nah, sebelum kita mengupas poin apa aja sih yang harus kita pelajari dari seorang Ishak, aku ingin menyaksikan apa yang terjadi dalam hidupku ketika Tuhan menegur aku tentang Rehobot dan Sheba ini. Jadi saya kelahiran Medan, saya menikah di Surabaya tahun 97. Waktu itu saya seorang diri, tidak ada saudara-saudara lain atau keluarga dari pihak saya sebagai wanita. Suami saya seorang sales sepatu, jadi waktu itu saya membantu usahanya dia untuk administrasi, saya produksi topi bayi. Jadi kesempatan yang Tuhan berikan, harusnya aku setelah lulus, aku pingin langsung masuk ke dunia desain untuk terima custom made. Tapi suami saya itu kayak menyangkal, pura-pura lupa dengan janji-janji sebelum nikah. Ya udah biasa ya kan ya, ibu-ibu tahu kan rasanya. Jadi suatu hari saya jahit topi bayi buat anak saya, dan memang lucu sekali ya, karena saya ada bikin buah-buahan ditempel-tempel. Terus kemudian ada satu kerabat berkata, "Loh Ven, ini boleh jadikan bisnis nih. Ayo kerjasama, kamu produksi, aku yang jual." Oke, ayo kita jalan. Tapi waktu aku mau jalan, tiba-tiba ada satu kerabat yang lain lagi datang melalui seorang yang aku hormati banget. Dia berkata, "Ven, tolonglah anakku ini bangkrut. Saya nggak mau anakku ini pulang ke Medan lagi. Saya ingin dia tetap berada di sini bersama-sama saya dan keluarga."
Sebenarnya waktu itu saya takut ya, karena ada trauma waktu saya sekolah, setiap kali dapat kerja kelompok, teman-teman semua pada lari nggak tahu kemana, disuruh saya ngerjain sendiri. Jadi saya agak trauma yang namanya kerjasama, apalagi nanti hubungan keluarga takutnya nanti retak kan. Terus karena si ibu ini yang saya kasihi, aku bilang ya nggak apa-apa, join aja. Waktu itu dia join sekitar cuma menjual emasnya 30%. Tapi Tuhan begitu dahsyat memberkati kami. Pekerjaan itu dalam 3 bulan itu bisa menghasilkan 3 kali lipat. Kayak Tuhan kayak buka jalan, sus. Walaupun aku tidak berjalan dengan cita-citaku, tapi aku berusaha menarik peluang ini, dan aku meninggalkan cita-citaku, mengkhianati cita-citaku sendiri. Dan Tuhan lihat hati yang mau menerima dengan ucapan syukur, Tuhan berkati. Namun waktu itu keluargaku ini yang perempuan berkata, suatu hari dia berkata gini, Aven, kita ini perempuan loh, seharusnya kita nggak kerja, harusnya kan laki yang kerja. Berkata begitu, karena lakinya kan bangkrut ya. Bisa nggak bisnis ini untuk aku aja, untuk suamiku, aku juga nggak kerja kok nantinya. Karena aku kasih tahu kamu ya, keluargaku ada yang kayak gitu, suaminya nggak kerja jadinya, karena istrinya kerja cari duit dia banyak, suaminya jadi males-malesan. Kita jangan mau kayak gitu, Fen. Ayolah ya, Fen, buat aku aja. Terus waktu itu bukan karena rayuannya dia begitu, bukan karena aku takut suamiku nganggur, tapi aku melihat bayi saya yang lagi tergeletak di baby box kecil yang mini itu, lagi sendirian. Namanya Yoel, anak pertama saya. Dan saya pikir ya udahlah, saya kasihkan. Itu sumur yang saya berikan dengan hati sukarela. Tidak seperti Ishak yang direbut loh ya, ini kita tergerak, bukan direbut orang loh ya, tapi kita tergerak dengan apa yang menjadi kata-katanya, kesulitannya, dan karena kita punya hati untuk anak kita sendiri. Nah, akhirnya sumur itu diberikan kepada dia. Terus kemudian didatanglah satu kerabat lagi, seorang janda dengan 1 anak. Membutuhkan pekerjaan. Waktu itu aku sudah memulai usaha baru, yaitu sepatu bayi yang bisa dijual suami saya sendiri. Lah, datang satu lagi berarti saya harus memelihara mereka, saya harus membuka peluang untuk dia. Akhirnya aku bilang, ya udah, ini buat kamu, usaha ini buat kamu, kamu hanya boleh jual untuk suamiku, jadi kamu ambil keuntungan dulu terus jual kasih suamiku. Itu sumur yang kedua yang Tuhan berikan kepadaku, yang harus aku relakan buat keluarga. Terus yang ketiga kali adalah kerabat ini kan bikin topi lucu-lucu, butuh boneka kan, yang sepatu juga butuh boneka. Akhirnya saya buka produksi boneka. Jadi dari desainer jadi entah kemana tuh, jadi produksi boneka. Boneka ini dimasukkan, disuplai ke 2 kerabat ini untuk mereka pakai. Lebihnya saya jual di Pasar Turi, Pasar JMP, dan di Pasar Blauran. Dan gak lama kemudian ada satu kerabat lagi datang dalam keadaan sangat kalut. Waktu itu mereka semua belum terima Tuhan ya. Dan saya hanya punya hati untuk mereka semua kenal Tuhanku. Jadi waktu yang kerabat yang kecil ini datang dalam keadaan benar-benar stres karena ternyata pacarnya meninggal dunia karena kecelakaan. Nah, produksi yang boneka ini saya tidak pernah mengambil hasilnya sama sekali. Saya selalu memberikan kepada orang yang membutuhkan dan gereja. Terus aku minta izin sama Tuhan, Tuhan boleh gak kalau yang boneka ini aku kasih ke dia? Boleh. Ya udah, aku kasih ke dia, kerabat ketiga ini. Terus kemudian kerabat keempat datang karena dia
janda ditinggal, suami meninggal tabrakan di Manado dengan membawa satu bayi. Dia yang menawarkan diri, ayo kita kerjasama yuk. Karena dulu sebelum suaminya meninggal, dia udah pernah minta kerjasama. Terus ya nggak apa-apa, tapi saya sudah nggak punya modal saya udah kemana-mana gitu loh. Oke, kita bagi dua ya modalnya, oke. Terus baru jalan sebentar, kayak Tuhan kayak membalikkan telapak tangan begitu aja, usaha itu berkembang. Terus aku ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, kali ini biarlah aku bisa menikmati hasilnya bersama kerabat ini. Tapi ternyata enggak. Kerabatku yang satu ini datang ke rumah dan berkata, Dek, aku mau bicara. Iya, mau bicara apa? Bicara aja di kantor waktu itu kan. Terus dia bilang, Dek, kamu kan usaha ini buat sini, usaha ini buat ini, usaha ini buat ini. Aku juga ingin usaha ini buat aku sendiri. Aku ingin mandiri sama seperti mereka. Boleh enggak? Aku langsung berkata, kalau memang itu kamu rasa baik, ya enggak apa-apa. Tapi aku langsung keluar dari kantor, naik ke lantai 3, masuk kamar, kunci kamar, menangis. Aku bilang, Tuhan mau bawa aku kemana sih? Tuhan terus memberikan aku hati untuk merelakan terus. Anak saya sebentar lagi juga besar. Saya juga butuh loh Tuhan. Tuhan mau bawa saya sampai kapan seperti ini? Tuhan bilang gini, kenapa kamu takut? Kenapa kamu khawatir? Coba belajar dari Ishak. Ishak sendiri direbut loh semuanya oleh bangsa Filistin. Apa dia mengeluh kepadaku? Dia tidak mengeluh kepadaku satu kali pun. Belajar dari Ishak, maka aku akan memberikan bagianmu. Seperti Ishak mendapatkan Sheba dan Rehobot, demikian juga kamu. Dan jeda sekitar 5 tahun, aku dapat Rehobotku, si Pison Art and Fashion Foundation, sekolah desain itu. Dan kemudian Shebaku, bagiku adalah buku Aku Ada yang kemarin Desember barusan diluncurkan. Jadi saya sudah berjanji pada Tuhan, saya tidak akan, walaupun Tuhan tidak menuntut saya untuk berhenti kerja loh ya, tapi saya merasa saya tidak mau membuang waktu lagi. Saya tidak mau menyanyiakan waktu lagi. Saya sudah tidak punya tanggungan apa-apa, anak-anak sudah besar, sudah bisa mandiri, orang tua sudah enggak ada. Untuk apa lagi saya mencari uang yang banyak? Tidak ada gunanya. Jadi waktu itu Tuhan suruh saya, waktu itu kenapa buku itu ada? Karena aku ini ya, waktu itu dalam keadaan galau banget karena mama saya meninggal, papa saya baru meninggal, mama saya meninggal, dan keduanya meninggal di saat saya lagi drop. Yang satu di saat suami saya masuk di ICU. Jadi saya tidak bisa melayat, saya tidak bisa melihat mereka. Dan aku merontah menangis, Tuhan. Saya dari kecil loh ikut Tuhan. Saya dari kecil loh. Saya terus belajar untuk mengikuti jalan-jalan-Mu untuk tanpa celah supaya orang bisa melihat Engkau dalam kehidupanku. Tapi kenapa ini terjadi? Aku sampai marah sama Tuhan 3 kali. Pertama saya kecewa sama Tuhan. Aku berkata, Tuhan aku percaya padamu. Sama seperti Ayub, percaya Tuhan, luar biasa, hebat. Tapi mengeluh. Aku bilang, aku percaya kepadamu, tapi aku tidak bisa Tuhan. Aku gak sanggup lagi merasakan kehilangan. Jangan sampai aku kehilangan lagi. Terus akhirnya Tuhan beritahukan saya gini. Suatu hari itu Tuhan memberikan aku mukjizat. Dan dia berkata begini, aku yang bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku perbuat lagi Tuhan? Terus Tuhan berkata, tuliskan semua perjalananmu bersama aku, tuliskan dalam buku, dan biarlah mereka semua dapat mengetahui bahwa aku ada, aku masih melakukan mukjizat. Nah, itu yang Tuhan
kasih ke saya. Nah, jadi ini kita bahas poin-poinnya. Apa yang harus kita pelajari dari seorang Ishak sehingga ibu-ibu di sini bisa menerima perjanjian dari Tuhan, atau yang sudah menerima perjanjian Tuhan bisa melihat penggenapan janji Tuhan dalam hidup Anda. Ya. Jadi kita ke next slide. Nah, di Kejadian 26 ayat 3 itu dikatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Itu janji Tuhan kepada Ishak, ya. Ishak berani berada di tanah Gerar, tempat orang asing, ya, tanpa papanya yang melindungi lagi. Nah, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu lah aku akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham. Dan Ishak taat. Jadi belajar peka dengan suara Tuhan. Apalagi kita ini ya percaya Tuhan Yesus mati, disalibkan dan naik ke surga. Bentar lagi kita akan merayakannya. Dan Tuhan telah mengirimkan Roh Kudus untuk membantu kita untuk mendengar apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Nah, poin kedua yang kita dapat peroleh dari Kejadian 26 ayat 3 ini adalah belajar percaya penuh, tidak ragu sama Tuhan. Walaupun di negeri orang asing loh, gak ragu, Tuhan akan pelihara. Dia belum ada apa-apa loh di negeri asing, ya kan? Karena dia habis dari kelaparan kan, dia pindah, gak punya apa-apa, gak punya modal. Tapi dia berani taat. Karena apa? Karena satu, orang tua berperan mendoakan anaknya. Walaupun Abraham sudah meninggal, tapi pengajarannya hidup takut akan Tuhan, hidup taat pada Tuhan, itu terpatri dalam hatinya si Ishak. Ya, next slide. Nah, di Kejadian 20 ayat 21, lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Jadi yang bertengkar ini bukan Ishak ya, tapi gembala dengan gembala. Biasa kan kalau toko-toko kalau kita lihat nonton gitu kan, pegawai dengan pegawai yang tengkar, ya gak lucu ya kalau sebagai owner tuh tengkar dengan owner ya, ini gak berpendidikan dong ya. Kita harus jadi contoh bagi pegawai. Nah, ini yang tengkar ini adalah gembala dengan gembala ya, bukan Ishak ya. Nah, kata mereka, air ini kepunyaan kami, dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu, maka Ishak menamai itu Sitna. Jadi poin ketiga yang kita peroleh dari pembacaan Kejadian 26 ini adalah belajar mengalah. Boleh mungkin ya, karena ibu-ibu di sini ternyata ibu-ibu rumah tangga ya. Ada yang bekerja nggak di sini, tempat sini? Ada yang usaha nggak? Nggak ada ya. Berarti ibu-ibu yang murni mengusahakan rumah tangganya ya, menjaga anak-anak dan mendukung suami. Jadi mungkin aja masalah lain ya, masalah yang direbutkan mungkin antara saudara atau mungkin harta warisan ayah ibu, ya kan? Kita harus mengalah dalam apapun yang kita merasa itu milik kita. Tapi kalau Tuhan suruh ngalah. Karena kalau kita tengkar itu tidak akan jadi berkat buat orang-orang yang memandang kita, melihat kita. Kita tidak akan jadi kemuliaan bagi dia. Ya kan? Bukankah kita semua ikut Tuhan karena kita ingin memuliakan dia? Bukankah kita semua ikut Tuhan karena kita ingin hidup kita menjadi dampak yang positif buat orang-orang sekeliling kita? Nah, itulah yang Ishak lakukan. Dia tidak mau bertengkar. Ya, ambil loh. Aku pergi lagi. Nah, next slide. Nah, Kejadian 26 ayat 22 dan 25. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamain Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran pada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Jadi dia tetap menantikan janji Tuhan, menantikan berkat dari Tuhan,
sambil mengerjakan. Bukan bersungut-sungut, nangis, marah, udah direbut terus mengapain Tuhan? Bukan protes sama Tuhan, tapi dia mengikuti proses yang Tuhan berikan buat dia. Dia terus berusaha keras untuk menggali sumur yang baru lagi, dan Tuhan memberkati dengan Rehobot. Nah, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Jadi tidak lupa diri. Kadang-kadang orang udah sukses ya, lupa Tuhan. Lupa siapa yang bikin dia naik. Lupa, tapi Ishak ingat. Dan dia mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Jadi poin keempat adalah belajar bersyukur. Tadi sudah mengalah, belajar bersyukur, dan bangun mezbah Tuhan. Kita boleh dalam keadaan yang sangat kalut, kita boleh dengan penuh problema. Tapi saat kita dalam problem, kita harus belajar penuh, oh ini proses yang aku harus lalui, untuk aku naik ke tingkat selanjutnya, untuk aku lebih dekat lagi pada Tuhan, untuk aku bisa mencapai apa tujuan Tuhan dalam hidupku. Itu yang Tuhan mau, yang Tuhan minta saya pelajari dari seorang Ishak. Nah, next slide. Menjadi kesaksian hidup. Nah, ini bukan soal pelayanan di gereja ya, bukan jadi pengkhotbah, bukan jadi worship leader atau singer, bukan jadi usher, bukan ya. Kesaksian hidup adalah cara kita hidup harus sama. Saat kita di dalam gereja, kita happy-happy, kita angkat tangan Tuhan, haleluya, puji Tuhan, kita salam-salaman, terus keluar dari gereja ini kita marah sama tukang parkir, kita sudah nggak jadi berkat. Nah, tapi di sini Abimelek bisa melihat Tuhan hidup di dalam hidupnya Ishak. Abimelek bisa melihat dari mana? Dia mengalah tidak perang, padahal dia udah lebih besar dari mereka kan. Dia tidak mengadakan perang, dia tidak mengkhianati Abimelek. Dia tetap pergi dengan damai. Dan kemudian Abimelek melihat kalau sumur dibuka lagi, kok diberkati lagi. Wong udah direbut sama orang-orangku, kok ada lagi sih. Itu cara kerja Tuhan yang sangat misterius. Sehingga Abimelek, wah dia gak bisa diganggu ini. Ini benar-benar anak Tuhan nih, anak yang diberkati Tuhan. Sehingga Abimelek itu takut dia datang ke Abimelek, ke siapa? Ke Ishak untuk mengadakan perjanjian damai karena takut, ya kan? Nah, jadi poin yang kelima adalah menjadi kesaksian hidup. Kesaksian itu bukan seperti saya sekarang bersaksi gitu ya, tapi dari hidup kita sehari-hari. Dari hidup kita di keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, di hidup kita di luar gereja ini, di dalam lingkungan kita, persahabatan, pertemanan, pekerjaan, semuanya. Mertua ya, nah ini mertua ya, saudara-saudara, banyak sekali ibu-ibu itu dari zaman dulu itu selalu ciong sama mertua ya. Jangan seperti itu. Jadi berkat buat mertuamu sama seperti engkau memberkati mamamu sendiri. Mengasihi mereka sama seperti kamu mengasihi mamamu sendiri. Aku bisa melakukan itu bukan karena aku bisa, karena aku yang mau, tapi karena aku dari kecil udah mengabdi pada Tuhan. Aku mau keluargaku juga ikut diberkati Tuhan. Kamu yang berjanji satu orang bertobat, maka seluruh keluarga akan diselamatkan. Aku pegang itu Tuhan, aku yakin. Dan 7 saudaraku semua udah bertobat di dalam Tuhan. Mertuaku juga, iparku juga. Mertuaku dan iparku berkata sama suami saya, kami ini melihat kamu dan istrimu, cara hidup kamu dan istrimu. Itu jadi berkat bagi keluarga pihak laki-laki. Ya. Jadi kalau kita udah keluar dari rumah kita, dari rumah ayah ibu kita, kita sudah bergabung dengan suami kita harus bisa menerima keluarganya dia apa adanya. Memang kadang-kadang pasti adalah pertengkaran dengan ipar-ipar, mungkin ada rasa gimana-gimana, tapi cobalah untuk merendahkan hati.
cobalah untuk menerima kalau saya itu lebih sering gini, kalau saya di posisi dia gimana ya. Jadi saya timbang-timbang dulu, apakah saya akan seperti itu. Kalau saya tidak akan seperti itu, ya doakan aja supaya dia bisa mengalami kasih Tuhan. Ya. Terus next slide, aku kelewat jam ya. Ya. Next slide ini ya. Kejadian 26 ayat 30. Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Jadi Ishak bukan hanya mengampuni ya, Ishak rendah hati dan masih menjadi berkat. Ini orang udah musuhin kita loh ya, udah usir kita loh ya. Semua harta kekayaan yang kita peroleh udah ditarik dia kembali. Tapi waktu orang si musuh datang, dia cuma tanya, kenapa kamu datang dari aku? Kamu kan benci aku. Tapi dia tetap dengan rendah hati menerima mereka dan menjamu mereka makan. Jadi berkat bagi musuh. Gak mudah memang, tapi itulah proses yang harus setiap manusia alamin untuk bisa mengalami mukjizat. Karena tidak ada mukjizat yang datang dengan gampang. Semua mukjizat itu datang melalui tetesan air mata. Seberapa besar keyakinan kita pada Tuhan, seberapa besar kita tahu Tuhan itu akan memelihara kita baik-baik saja. Dan kita harus percaya setiap proses semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Amin ya. Nah, saya akan tutup slide dengan satu ayat. Ini karena waktu udah habis ya, kita ke next slide. 7 poin ya, ingat ya. Atau mau ada yang mau foto mungkin? Kalau ada yang pengen foto poin-poinnya silakan. Jadi belajar peka terhadap Tuhan, percaya penuh pada Tuhan. Kalau sudah meminta pada Tuhan, ya percaya jawaban dari Tuhan itu baik. Jangan mengeluh, jangan protes. Belajar mengalah, belajar bersyukur, bangun mezbah Tuhan. Jadi kesaksian hidup, rendah hati dan mengampuni, dan jadi berkat. Ya, next slide kita akan tutup dengan pertanyaan. Di sini ada enggak yang merasa doanya belum dijawab? Ada kan? Ada yang sudah dijawab Tuhan akan gini, tapi belum lihat buktinya sudah terjadi. Ada enggak? Udah terima janji Tuhan nih, tapi belum terjadi. Gimana sih Tuhan? Ada enggak yang merasa gitu? Ada. Oke. Jadi apa yang aku pelajari ini, saya tidak mau terima satu ayat dipenggal mentah-mentah ya. Nah, saya pernah terjebak. Boleh ya? Ini aku sedikit kasih ini ya. Saya pernah terjebak dengan ayat di Matius. Carilah, ketuklah, dan mintalah. Kalau kita terima itu mentah-mentah tanpa mempelajari seluruh ayat, kita sesat. Kita menjadi orang yang ngotot. Kita pengen kehendak kita sendiri. Kita sudah nggak mau tahu kehendak Tuhan. Kan Tuhan yang suruh aku ketok pintu, ya aku ketok Tuhan. Kan Tuhan yang suruh aku minta, ya aku minta Tuhan. Jadi orang yang ngoyo maunya sendiri. Tapi belajar dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu adalah apa? Doa Bapa kami. Doa yang sangat sederhana yang mengandung apa? Pujian pada Tuhan, syukur, ya kan? Meminta pengampunan dosa, meminta berkat itu enggak, Tuhan kasih aku dong mobil Alphard. Aku mau mobil Alphard, padahal mobil bemo aja enggak ada. Sudah mau minta yang tinggi sekali. Nah, itu Tuhan tidak ajarkan, tapi berilah kami makanan dan minuman hari ini. Dan apa yang Tuhan ajarkan terakhir kalinya dalam kehidupannya dia sebelum dia disiksa di kayu salib adalah apa? Saat dia berada di Getsemani, dia berdoa apa? Tuhan, kalau bisa, biarlah cawan ini berlalu. Tapi jadilah kehendak-Mu saja. Itu Tuhan Yesus. Dia pingin agar dia enggak disalib. Dia takut, sampai katanya sampai seperti bulir darah keringatnya.
tapi dia tetap tahu Bapa di sorga memberikan yang terbaik. Bapa di sorga mengerjakan yang terbaik. Bapa di sorga lebih tahu dari apa yang kita pikirkan. Itu Tuhan Yesus ajarkan. Dan itu berulang 2 kali di Getsemani. Dia sangat ingin cawan ini biarlah berlalu. Saya juga sangat ingin, Tuhan kalau bisa cawan ini berlalu dariku. Tapi aku harus melaluinya. Untuk membawa aku bisa berdiri tepat ini. Semua cawan yang telah harus aku minum, yang telah aku minum adalah Tuhan mau membawa aku di tempat ini. Ya, demikian firman Tuhan. Semoga kesaksian dan firman ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman sendirian. Maaf kalau mungkin berlebih waktu ya. Tuhan berkati.